Salam penyuluh hukum, sahabat penyuluh, Kementerian Hukum dan HAM yang sebelumnya membawahi 11 unit eselon 1, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18, Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM. Pada Pasal 6, Susunan Organisasi Kementerian Hukum dan HAM, terdiri atas 11 unit eselon 1 dan 5 staf ahli, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, staf ahli bidang politik dan keamanan, staf ahli bidang ekonomi, staf ahli bidang sosial, staf ahli bidang hubungan antar lembaga, dan staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian, susunan organisasi Kementerian Hukum mengalami perubahan. Perubahan sebagaimana dimaksud yaitu, dari 11 unit eselon 1, ada 3 unit eselon 1 yang berubah menjadi kementerian, yaitu Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM sendiri, menjadi Kementerian Hukum. Ketiga kementerian ini, berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. Dengan adanya perubahan tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi Kementerian Hukum saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, susunan organisasi Kementerian Hukum terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, staf ahli bidang politik dan keamanan, staf ahli bidang ekonomi dan sosial, dan staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan reformasi birokrasi. Jadi saat ini Kementerian Hukum hanya memiliki 8 unit eselon 1 dan 3 staf ahli menteri. Kementerian Hukum dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam memimpin kementerian, Menteri Hukum dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Hukum meliputi membantu Menteri dalam perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan kementerian, dan membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi media atau eselon 1 di lingkungan kementerian. Menteri Hukum dan Wakil Menteri Hukum merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun fungsi dari Kementerian Hukum adalah menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian, pengelolaan barang milik bagi kekayaan negara, yang menjadi tanggung jawab kementerian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian, pelaksanaan pembinaan hukum nasional, perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Sahabat penyuluh, demikian sedikit tentang perubahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum. Semoga bermanfaat. Salam penyuluh hukum.